Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Untuk siang ini kita akan belajar tentang berita. Oleh karena itu nanti kalian akan saya suruh membuat lembar kerja penilaian. Nanti ada soal kaitannya dengan berita. Sebelum kita mulai pelajaran, berdoa dipimpin salah satu dari kalian. Dani, pimpin berdoa Dani. Gerak berdoa mulai. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin tanya kaitannya dengan pelajaran yang kemarin berhubungan dengan kalian telah melakukan percobaan, yaitu membuat percobaan es batu dan teh jus ataupun marimas yang dicampurkan. Kemudian kalian juga belajar tentang kejadian alam, teks deklarasi. Tentunya nanti ada kaitannya dengan apa yang akan kita pelajari pada siang ini. Kita akan belajar tentang berita dan unsur-unsur dalam berita. Dari kalian ada beberapa anak yang belum mampu mengidentifikasi unsur-unsur berita. Nah, kaitannya dengan teks deklarasi atau kejadian alam dari yang kita alami sekarang ini pada musim penghujan, tentu banyak fenomena alam yang kita alami. Misalkan apa? Banjir, apalagi longsor, ya. Tentunya dari teks deklarasi itu kita akan menyampaikan suatu informasi pada khalayak umum, ya. Pada khalayak umum kaitannya dengan menyampaikan berita. Misalkan di daerah kita ini kan rawan sekali banjir dan tanah longsor karena banyak tanaman jati yang sudah ditebang dan akan ada reforestasi. Nah, karena itu apa kaitannya eksplorasi dengan berita? Nah, nanti kalian menyampaikan berita. Ya, kalau di daerah sekitar mungkin tahu ada longsor karena dekat bisa melihat. Tapi orang yang jauh, misalkan sampai luar negeri, orang tua kalian di luar negeri, kan tentunya kita menyampaikan informasi, ya. Informasi itu berupa berita. Kalian tahu berita itu apa? Berita, informasi apa lagi? Bisa buka bukunya. Informasi apa lagi? Apa? Informasi. Coba dengarkan informasi. Kalian tentunya pernah melihat televisi, ya. Di dalam televisi itu kalian melihat berita tentang kekerasan, berita tentang banjir, kemudian ada lagi berita tentang pemilu, ya. Apa berita? Informasi yang disampaikan kepada orang lain atau khalayak umum masyarakat, ya. Nah, dari berita itu dari desa ataupun dari desa ataupun kota, ya, ada seorang jurnalis yang meliputnya, kemudian mereka memberitahukan kepada orang lain, ya. Orang lain sehingga orang itu mengetahui apa yang disampaikan, informasi berita apa yang terjadi. Nah, berita itu aktual, terkini, ya, bisa dipercaya dan memuat fakta, ya. Oleh karena itu berita harus memuat unsur 5W1H. Apa itu 5W1H? Apa? 5W1H
Mbak. Kursi kuwi taruh sini, ini geser gini, ini geser Ini kalian sudah membuat kelompokan. Sekarang sampean tentukan dari setiap kelompok memilih diberi tugas. Yang pertama, yang mencari apa? Siapa? Misalkan Jika bagian mencari apa? Paham nggak? Paham? Paham? Misalkan Jika mencari apa? Misalkan kamu mengapa gitu ya? Paham? Ragu? Enggak, di sini kan ada 6. Kan di dalam berita ada 5W1. Misalkan Jupri mencari yang apa? Kamu yang bagaimana? Kamu mencari yang siapa? Itu butuh nggak? Nanti setelah selesai, setiap kelompok mempresentasikan. Mengharap, ya, mungkin, ya, paham? Saya tampilkan lagi nanti contoh unsur-unsur kita untuk mencari berita. Nanti saya kasih lembar jawab untuk kalian lakukan latihan. Jelas? Masih semangat? Kita berdiri dulu, berdiri. Gerakkan. Nanti ketika saya katakan SMP, namanya gini ya. SMP terus SMP, yes gitu ya. Terus satu atap, oke, ya. Oke-nya ke atas. Kalau SMP yes, satu atap, yes gitu ya. Paham? Satu atap, yes. SMP, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Naskah Ayu Lestari. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang teks berita yang terkandung dalam buku bahasa Indonesia kelas 8. Di sini kita akan membahas pengertian dan unsur-unsur dari teks berita. Kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Pengertian dan unsur-unsur berita. Oke anak-anak, kita mulai dari pengertian berita. Pernahkah kalian mendengar atau membaca berita? Tentu pernah ya. Berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi atau yang sedang terjadi. Berita dapat disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, website, ataupun media lainnya.
Nah, itulah pengertian dari berita. Kita lanjutkan ke pembahasan unsur-unsur berita. Nah, berikut merupakan unsur-unsur berita, yaitu 5W plus 1H. Yang pertama, what, who, when, where, why, dan how. Agar mudah diingat, jika dalam bahasa Inggris unsur berita ditulis dengan 5W 1H, maka dalam bahasa Indonesia dapat disingkat menjadi adisimba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan 5W plus 1H atau yang dimaksud dengan adisimba. Mari cermati penjelasan berikut. Baik anak-anak, perhatikan penjelasan dari unsur 5W plus 1H berikut. Yang pertama, ada what atau apa, berisi pertanyaan mengenai permasalahan atau hal yang terjadi pada suatu peristiwa. Yang ditunjukkan dengan kalimatannya, contohnya peristiwa apa yang terjadi, atau apa yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya yang kedua, who atau siapa, mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi. Ditunjukkan dengan kalimatannya, contohnya siapa yang mengalami peristiwa itu, atau siapa yang terlibat di dalam peristiwa itu. Yang ketiga, when atau kapan, berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai waktu terjadinya peristiwa yang terjadi. Ditunjukkan dengan kalimatannya, kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat, where atau di mana, mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai tempat atau lokasi sebuah peristiwa terjadi. Ditunjukkan dengan kalimatannya, di mana peristiwa itu terjadi. Yang kelima, why atau mengapa, mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai alasan terjadinya sebuah peristiwa. Ditunjukkan dengan kalimatannya, mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Dan yang terakhir, how atau bagaimana, berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengandung proses berlangsungnya suatu peristiwa. Tunjukkan dengan kalimatannya, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, atau bisa juga bagaimana cara memecahkan masalah ini. Nah, itulah penjelasan mengenai unsur-unsur berita, yaitu 5W plus 1H. Anak-anak, mari kita berlatih menentukan unsur-unsur berita. Perhatikan contoh teks berita berikut. Pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat mulai hari Sabtu 3 Juli 2021 khusus untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat ini dilakukan karena pandemi COVID-19 yang semakin berkembang sangat cepat. Juga disertai dengan virus varian baru yang menjadi persoalan serius di banyak negara. Nah, berikut adalah jawaban mengenai unsur-unsur berita yang terdapat pada contoh teks berita di atas. Kita mulai dari unsur yang pertama, yaitu what atau apa. Itu artinya yang ditanyakan adalah peristiwa apa yang terjadi. Peristiwa yang terjadi yaitu
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Unsur yang kedua yaitu who atau siapa. Itu artinya yang ditanyakan siapa yang membuat keputusan tersebut. Yang membuat keputusan tersebut yaitu Pemerintah Republik Indonesia. Yang ketiga, Berita itu saling berkaitan. Apa, siapa itu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan apa dijawab lagi siapa dijawab lagi oleh kapan dijawab lagi oleh gimana, seperti itu ya. Dalam berita itu seperti itu. Untuk mencarinya seperti itu. Ada pertanyaan jawab. adalah when atau kapan. Itu artinya yang ditanyakan kapan PPKM darurat tersebut dilakukan, yaitu pada hari Sabtu 3 bulan 7 2021. Yang keempat, where atau di mana. Itu artinya yang ditanyakan di mana PPKM darurat tersebut dilakukan. PPKM dilakukan pada wilayah Pulau Jawa dan Bali. Unsur yang kelima adalah why atau mengapa. Itu artinya yang ditanyakan mengapa diberlakukan PPKM darurat. Alasannya karena pandemi COVID-19 yang semakin berkembang sangat cepat, juga disertai dengan virus varian baru yang menjadi persoalan serius di banyak negara. Dan yang terakhir, how atau bagaimana. Itu artinya yang ditanyakan bagaimana cara memecahkan masalah ini. Cara memecahkan masalah ini yaitu diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Nah, itulah contoh cara menentukan unsur-unsur berita, yaitu 5W plus 1H. Tadi sudah berulang kali diterangkan. Sekarang kalian berkelompok, ya, pilih teman kalian untuk mencari unsur apa, di mana, kapan, ya, satu-satu, ya. Yang satu anak diberi tugas mencari bagaimana, gitu. Paham? Nah, tadi sudah saya coba. Kira-kira masih bingung apa tidak untuk menentukan unsur-unsur berita? Tidak. Dari beberapa contoh tadi, paham? Paham? Sekarang kerjakan lembar kerja yang saya kasihkan tadi, dibuat berkelompok. Ya. Langsung di lembar jawabnya kertas langsung. Iya. Kelompoknya namanya dikasih kelompok terserah kalian. Dikasih mawar kulit, nama-nama pahlawan nasional atau nama tanaman juga boleh. Tidak usah nama panggilan saja, Pak. Nah, kalau untuk panjang, pendek disingkat. Ya, nama yang pendek aja. Nama lengkap, tapi tidak usah lengkap sekali. Sudah tugas masing-masing tiap kelompok dikasih tugas 1
Di dalam lembar kerja itu ada bacaan beritanya. Kalian langsung diisi aja di lembar jawab itu tidak apa-apa. Itu. Sekalian saya cek kehadirannya ya. Akila, Daniel, Alvita, Alisa, Alvita Sari, Deka, Dewi, Vina, Setiawati, Merah, Sumber informasi bisa meliputi televisi dan sosial media. Apapun informasi yang disampaikan melalui televisi dibandingkan dengan radio adalah melihat peristiwa yang terjadi dalam video yang disampaikan berita. 5. Macam-macam informasi yang disampaikan melalui radio atau televisi meskipun suara yang disampaikan lebih mendengar jelas dan mudah dipahami. Kegiatan 2. Jujur berita. Pelabuhan penyeberangan ekonomi. Peristiwa apa yang terjadi? Padanya pelabuhan Merak. Di mana peristiwa terjadi? Di pelabuhan penyeberangan Merak. Kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran tahun 1519. Siapa yang mengalami peristiwa? Pengangkut barang dan barang yang sembako. Mengapa peristiwa itu terjadi? Adanya larangan melintas bagi sembako pada 21 sampai 25 November. Bagaimana posisinya peristiwa tersebut menyebabkan adanya di pintu masuk kapal?
semua materi yang sama, saya tahu dengan kita semua. Hari ini kita telah belajar tentang materi berita. Yang materi berita, apa itu berita? Unsur-unsur 5W1H. Kira-kira apa tadi unsur-unsur 5W1H? Jika tidak ada salah satu unsur itu pun bukan sebuah berita. Kenapa informasi itu penting? Kenapa? Informasi yang kita perlukan itu supaya kita tahu apa yang terjadi di luar kita. Mungkin itu saja untuk pelajaran pada hari ini. Kita lanjutkan besok pertemuan kedua. Nanti kita pertemuan kedua masih ada kaitannya dengan unsur berita. Nanti akan membuat berita. Pertemuan berikutnya kita akan membuat apa? Berita. Masih ada keterkaitan antara materi yang kita pelajari dengan materi yang akan kita laksanakan pada pertemuan selanjutnya. Mungkin kita tutup saja pada pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Jangan lupa kalau nanti hujan, lihat dulu jangan langsung bismillah.